Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Fitriani, dosen Departemen Matematika FMIPA UI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah StatMat 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi penaksiran titik, dan metode yang akan dijelaskan di sini adalah metode maksimum likelihood. Oke, kita mulai ya. Misalkan suatu percobaan random dilakukan sebanyak n kali di bawah kondisi yang sama ya. Nah, misalkan variabel random x1, x2 sampai dengan xn masing-masing menyatakan outcome dari percobaan random tersebut, yaitu x1 menyatakan outcome ke-1, x2 menyatakan outcome kedua, dan seterusnya sampai dengan xn menyatakan outcome ke n ya. Nah, misalkan hasil dari percobaan random tersebut adalah x1 sama dengan x1, x2 sama dengan x2, dan seterusnya xn sama dengan xn. Nah, x kecil 1, x kecil 2, sampai dengan x kecil n ini kita sebut sebagai sampel data. Nah, sampel data ini yang akan kita gunakan untuk memberikan informasi mengenai parameter populasi yang tidak diketahui ya. Nah, di sini kita akan mencari kita akan mencari suatu sampel data ya, suatu sampel data di mana sampel data itu yang akan kita gunakan untuk menaksir parameter populasi, di mana parameter populasi itu pada umumnya tidak diketahui ya. Nah, dalam statistika inferensi statistik ya yang meliputi penaksiran titik, penaksiran interval, dan pengujian hipotesis itu dilakukan untuk menaksir parameter populasi ya. Jadi inferensi statistik ini ya itu adalah salah satu ilmu dalam statistika ya yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai parameter populasi. Nah, memberikan informasi mengenai parameter populasi itu adalah menggunakan penaksiran titik, menggunakan penaksiran interval, atau menggunakan pengujian hipotesis ya. Nah, dalam subbab ini yang akan kita bahas adalah penaksiran titik ya. Sekarang kita mulai bagaimana kita menggunakan penaksiran titik untuk mengetahui informasi mengenai parameter dari suatu populasi ya. Kita mulai. Nah, misalkan variabel random x itu menyatakan misalkan variabel random x mempunyai suatu PDF yang bergantung pada parameter theta ya, di mana parameter theta ini tidak diketahui dan parameter theta ini anggota omega. Omega di sini adalah ruang parameter ya. Nah, misalkan PDF dari X tersebut dinotasikan dengan fx titik koma theta, di mana theta anggota omega ya. Nah, omega ini kita sebut sebagai ruang parameter. Nah, dalam hal ini berarti kita mempunyai suatu keluarga distribusi karena nilai theta ini banyak di sini ya, dan nilai theta ini banyak karena dia anggota dari ruang parameter. Berarti nanti kita mempunyai keluarga distribusi, namanya keluarga PDF. Jadi keluarga PDF dari distribusi tersebut dinotasikan dengan ini ya, himpunan fx, theta, di mana theta anggota omega ya. Nah, anggota dari keluarga PDF tersebut dinotasikan dengan ini ya, fx, theta, di mana theta anggota omega. Jadi kalau misalkan tetanya diketahui berapa nilainya ya, maka variabel random x tersebut mempunyai distribusi tertentu namanya fx, theta ya. Nah, misalkan contoh ya, diberikan keluarga distribusi normal ya, keluarga distribusi normal yaitu himpunan n theta, 1 di mana theta anggota omega. Di sini nilai theta banyak ya, berarti ini namanya keluarga distribusi normal. Jadi kalau misalnya tetanya diketahui ya, misalnya tetanya itu adalah 0, berarti normal 01 atau normal standar ini adalah salah satu anggota distribusi, salah satu anggota dari keluarga distribusi normal ini ya. Nah, kalau di keluarga distribusi normal ya, nilai theta ini itu terletak antara min tahingga sampai dengan tahingga, atau omeganya ya, atau omeganya itu adalah himpunan nilai-nilai theta di mana theta antara min tahingga sampai dengan tahingga.
Ya gitu ya. Jadi di sini kita ingin mencari suatu nilai theta, ya, mencari suatu nilai theta, atau kita ingin menaksir suatu nilai theta. Makanya di sini kita sebut dengan penaksiran titik. Jadi nilai tertentu, ya, nilai tertentu dari theta. Jadi menaksir nilai tertentu dari theta, ya. Nah, oke, ya, kita lanjutkan di sini ya. Nah, misalkan diberikan suatu keluarga PDF, ya, himpunan fx, theta, di mana theta anggota omega. Nah, seorang peneliti ingin memilih salah satu anggota dari keluarga PDF tersebut, ya, yang nantinya akan menjadi PDF dari variabel random peneliti tersebut. Artinya, dalam hal ini peneliti tersebut perlu melakukan penaksiran titik untuk theta. Nah, kemudian dia melakukan pengambilan sampel random, ya. Nah, ini misalkan ya. Misalkan X1, X2 sampai dengan Xn itu menyatakan sampel random dari suatu distribusi yang mempunyai PDF yang merupakan salah satu anggota dari keluarga PDF tersebut. Ya, jadi kita ambil sampel random, ya, kita ambil sampel random dari suatu distribusi, ya, di mana distribusi tersebut mempunyai PDF dan PDF-nya itu merupakan salah satu anggota dari keluarga PDF itu, ya. Nah, PDF dari distribusi tersebut dinotasikan dengan fx, theta, di mana theta anggota omega. Nah, berarti di sini ya kita ingin menentukan suatu statistik Y, di mana statistik Y itu adalah fungsi dari X1 sampai dengan Xn yang nantinya akan digunakan untuk menaksir theta, ya, digunakan untuk menaksir theta. Nanti nilai dari Y, ya, nilai dari Y ini akan digunakan sebagai penaksir titik untuk si theta, ya. Kemudian nilai dari Y ini kan berarti tergantung pada nilai dari X1, nilai dari X2 sampai dengan nilai dari Xn. Nah, nilai dari X1, X2 sampai dengan Xn itu merupakan sampel data kita, yang merupakan sampel data kita nanti yang digunakan untuk menaksir nilai dari si theta tadi. Jadi nilai dari Y ini yang merupakan fungsi dari nilai X1, nilai X2 sampai dengan nilai Xn yang akan menjadi penaksir titik, ya, atau menjadi penaksir untuk nilai dari si theta, ya. Oke, nah ini saya sudah bilang tadi ya, nilai dari statistik tersebut yaitu Y kecil sama dengan fungsi dari X1 kecil, X2 kecil sampai dengan Xn kecil akan menjadi taksiran titik untuk si theta. Nah, ini kita ambil contoh ya bagaimana cara kita mencari statistik Y ini, ya. Jadi bagaimana cara kita mencari statistik Y ini, di mana statistik Y ini merupakan penaksir untuk si theta, ya. Dan nilai dari Y ini, ya, nilai dari Y ini atau Y kecil ini akan menjadi taksiran titik untuk si theta. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana cara kita mencari statistik Y, ya. Nah, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn adalah sampel random berukuran N dari suatu distribusi yang mempunyai PDF fx, theta, ya, adalah ya fx, theta sama dengan theta pangkat X kali 1 min theta pangkat 1 min X untuk X-nya 0 atau 1 sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Nah, di sini theta antara 0 dan 1, ya, nilainya antara 0 dan 1, 0-nya masuk, satunya masuk. Maka PDF bersama dari X1 sampai dengan Xn adalah ya Fx1, X2 sampai dengan Xn, theta adalah Fx1, theta dikali Fx2, theta sampai dengan Fxn, theta. Nah, ini adalah PDF dari X1, ini PDF dari X2, ini PDF dari Xn. Nah, ini karena dia berasal dari distribusi yang sama, PDF dari X1, PDF dari X2 sampai dengan PDF dari Xn itu sama, ya. Oke, nah sekarang kita kalikan ya PDF X1 dikali PDF X2 sampai dengan PDF dari Xn adalah sama dengan theta pangkat sumasi Xi dikali 1 min theta pangkat sumasi 1 min Xi, ya. Terus kita rapikan sama dengan theta pangkat sumasi Xi dikali 1 min theta pangkat N min sumasi Xi, ya, di mana Xi-nya adalah 0 atau 1, I-nya 1, 2 sampai dengan N dan sama dengan 0 untuk X1, X2 sampai dengan Xn yang lainnya, ya. Oke. Nah, PDF bersama ini ya, PDF bersama dari X1 sampai dengan Xn ini kita notasikan dengan L theta, itu kita sebut sebagai fungsi likelihood, ya, kita sebut sebagai fungsi likelihood. Dan bisa kita tulis seperti ini.
Ya, jadi tadi yang fx1, x2 sampai dengan xn kita tulisnya ini. Ya, L theta sama dengan theta pangkat sumasi xi dikali 1 min theta pangkat n min sumasi xi. Ya, di mana theta antara 0 sampai dengan 1. Nah, sekarang kita akan mencari nilai theta yang memaksimumkan L theta. Ya, jadi kenapa L theta ini kita maksimumkan? Ya, karena kita ingin memperoleh pasangan data ini ya, pasangan ini X1, X2 sampai dengan Xn, ya ini adalah n tuple, ya n tuple ya, sorry ini adalah n tuple X1, X2 sampai dengan Xn yang kita peroleh nanti, yang akan kita gunakan untuk menaksir theta itu akan menghasilkan probabilitas maksimum. Jadi kita mau mencari ini ya nilai ini sedemikian rupa sehingga probabilitasnya maksimum. Nah, karena probabilitasnya maksimum berarti nilai dari ini itu merupakan penaksir yang baik untuk si theta. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah merupakan merupakan yang terbaik karena dia menghasilkan peluang yang maksimum. Jadi itu ya kenapa L theta ini dimaksimumkan ya. Nah, untuk memaksimumkan L theta ini cukup sulit ya, cukup sulit. Jadi kita tidak langsung menggunakan L theta, tapi nanti kita menggunakan ln L theta. Jadi memaksimumkan ln L theta itu ekuivalen dengan memaksimumkan L theta. Jadi nanti kita menggunakan ln L theta untuk memaksimumkan fungsi likelihood ya. Nanti hasilnya itu akan sama saja kita memaksimumkan L theta. Oke, nah ini tadi L theta-nya ini ya, L theta sama dengan theta pangkat sumasi xi min kali 1 min theta n min sumasi xi. Maka ln L theta-nya ini kita ln-kan yang ini tadi, maka menjadi ln theta pangkat sumasi xi ditambah ln 1 min theta pangkat n sumasi xi. Ya, ini kan sifat ln ya, ln ini kali ini sama dengan ln ini ditambah ln ini. Nah, sekarang yang pangkatnya turun ya karena ln. Jadi ln L theta sama dengan sumasi xi ln theta ditambah n min sumasi xi ln 1 min theta. Oke, nah sekarang baru kita turunkan terhadap theta. Ini adalah konsep kalkulus ya yang kita gunakan untuk memaksimumkan suatu fungsi. Bagaimana mencari titik supaya titik tersebut memaksimumkan fungsi tersebut, kita menggunakan konsep turunan. Ya, turunan pertamanya ini kita samakan dengan 0. Nanti hasilnya adalah membuktikan bahwa titik tersebut memaksimumkan si ln L theta. Nah, turunkan dulu ya. Turunkan ln L theta terhadap theta, kemudian samakan dengan 0. Ini adalah turunannya. Ya, turunan dari ln ini ya. Ini turunan dari ln L theta ini adalah turunan dari ln L theta terhadap theta ini ya. Nah, ini sumasi xi per theta ditambah n min sumasi xi dibagi 1 min theta dikali min 1. Ini disamakan dengan 0 dan seterusnya ya, dan seterusnya, maka diperoleh yang terakhir di sini ya, baris terakhir sumasi xi min theta sumasi xi min n theta ditambah theta sumasi xi sama dengan 0. Nah, maka n theta sama dengan sumasi xi, theta sama dengan sumasi xi dibagi n. Nah, nilai ini ya, nilai sumasi xi dibagi n ini mengakibatkan ln L theta maksimum. Artinya mengakibatkan L theta itu maksimum, artinya probabilitasnya itu maksimum. Jadi ini yang terbaik ya, yang terbaik ya, nilai ini yang terbaik untuk menaksir nilai si theta ini. Nah, asalkan tadi ya, asalkan xi ini tidak boleh nilainya 0 semua atau nilainya 1 semua ya. Nah, karena sumasi xi dibagi n ini merupakan nilai yang terbaik atau nilai yang memaksimumkan si L theta ya, berarti statistiknya itu adalah ini ya, sumasi xi dibagi n. Jadi pakai huruf besar sekarang. Jadi statistik sumasi xi dibagi n itu merupakan penaksir titik untuk si theta. Ya, jadi di sini penaksir aja untuk theta. Kalau nilainya baru taksiran titik nilainya ya, nilainya taksiran titik untuk theta. Tapi ini disebut dengan penaksir untuk theta. Jadi statistik theta cap sama dengan sumasi xi per n atau kita sebut dengan x bar itu merupakan penaksir maksimum likelihood untuk theta. Kenapa disebut penaksir maksimum likelihood untuk theta? Karena penaksir ini diperoleh dengan cara memaksimumkan fungsi
likelihood. Ya, jadi nilainya disebut taksiran titik untuk si theta. Nilai ini kalau kita masukkan nilai nilai dari X1, X2 sampai dengan Xn, maka menjadi taksiran titik untuk si theta. Nah, kalau statistiknya kita sebut penaksir untuk theta. Nah, karena tadi penaksir ini diperoleh dengan cara memaksimumkan fungsi likelihood, maka kita sebut sebagai penaksir maksimum likelihood. Ya, jelas sampai sini ya. Oke, video ini dibuat atas bantuan dana MUX FMIPA Universitas Indonesia 2022. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.